Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita di Praktikum Metodologi dan Pendidikan IPA. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga semua tugas bisa kita selesaikan dengan baik dan juga maksimal. Baik, kita langsung saja, tetapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita cukupkan. Oke, sebentar ya. Baik teman-teman, kita teruskan. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya bagaimana mengembangkan di bagian kajian teori, yaitu di di poin A, kajian teori sesuai dengan variabel kita, kemudian yang B adalah penelitian relevan. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan yaitu kerangka pikir ya, kerangka pikir dan juga hipotesis penelitian. Jadi kerangka pikir itu seperti logika kita kenapa kita mengambil judul kita seperti itu ya. Ya mungkin bisa dikatakan ini adalah terapan dari theoretical understanding. Logisnya seperti apa? Jadi di sini adalah theoretical understanding yang mengatakan variabel kita bisa diteliti. Nah, di sini nanti langkahnya bagaimana dari judul ya. Jadi dari judul kita tuliskan ya. Kemudian dari sini ya paling pokok adalah variabel bebas, variabel terikat. Logikanya seperti apa? Nah, nanti kita deskripsikan hubungan antara variabel bebas sama terikat itu logikanya kenapa variabel ini cocok dengan variabel bebas ini gitu. Misalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kita terapkan adalah model pembelajaran problem based learning gitu kan. Nanti kita lihat PBL ya, itu sintaknya bagaimana, ciri khasnya bagaimana, kaitannya dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti apa. Oh, ternyata sintaknya ada organisasi upaya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini berarti sangat erat kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis gitu. Nanti dijabarkan saja gitu. Nanti dengan bagan, dari bagan itu kita akan membahasakan dengan bahasa kita. Gitu. Nah, contohnya bagaimana? Nah ini, misalkan ada judul yaitu pengaruh model pembelajaran IPA, Problem Based Learning berbasis Socio-Scientific Issues terhadap literasi sains dan keterampilan pemecahan masalah. Gitu kan? Nah, di sini kita buat yang paling pokok di sini ya, yaitu ternyata keterampilan pemecahan masalah, kemudian literasi sains di sini adalah sintak kita, yaitu variabel bebasnya, yaitu kategori problem based learning ya. Nah, ternyata definisi operasional dari variabel yang kita teliti. Jadi ini bahannya teman-teman itu adalah definisi operasional dari kajian teori sebelumnya. Jadi di bagian akhir harus operasional betul, terapannya bagaimana? Baik terapannya dalam pembelajarannya maupun terapannya dalam pengambilan data, pretest sama post-test, gitu kan? Nah, di sini ternyata problem based learning, ya ini kan sintaknya kita lihat atau mungkin ciri khasnya. Ini adalah memberikan orientasi tentang socio-scientific issues kepada peserta didik, gitu kan?
Nah, di sini erat kaitannya dengan mana? Dari literasi sains ternyata menjelaskan fenomena secara ilmiah, ada hubungannya. Yang sini ternyata juga sama. Dalam memecahkan masalah itu ada memahami masalah, gitu kan? Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk menalar dan mengkaji dampak dari socio-scientific issues. Oh, ternyata ini erat kaitannya dengan merumuskan strategi penyelesaian, gitu kan? Dan juga ini erat kaitannya dengan menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi ini logikanya, ini bahannya adalah dari definisi operasional, ya dari apa namanya dari poin A, ya poin A di bagian akhir yang kemarin sudah saya sampaikan harus sampai dengan definisi operasional yang menggambarkan menyimpulkan dari semua sumber itu kan nanti dijelaskan dijelaskan dengan bahasa. Nah di akhir ini ternyata ini kan sehingga memfasilitasi, artinya apa, variabel bebas kita ini secara teoritisnya itu memfasilitasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan literasi saintifik dan juga kemampuan problem solving. Gitu. Sehingga bisa disimpulkan literasi sains dan keterampilan pemecahan masalah dapat ditingkatkan melalui problem based learning berbasis socio scientific issues. Seperti itu. Kemudian contoh lain lagi yang paling gampang ya. Misalkan judulnya adalah pengaruh model pembelajaran IPA CTL, ya, contextual learning, terhadap keterampilan berpikir kritis. Ya. Ini sama. Ini adalah variabel pembelajaran IPA CTL. Kemudian ini adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat definisi operasionalnya seperti apa, kemudian ciri-cirinya dimasukkan di sini. Kemudian kita kaitkan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan tentunya variabel bebas ini yang kita pilih betul-betul bisa memfasilitasi variabel terikat yang kita ajukan. Gitu. Kemudian di bagian akhir disimpulkan. Jadi ini adalah variabel, logikanya seperti apa, kemudian disimpulkan kerangka pikir kita ada pengaruh, ya, ada pengaruh model CTL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Ini langsung saja ya, ada atau tidak nggak usah, tetapi langsung saja ada pengaruh gitu. Karena kita berangkat dari kajian teori, gitu kan? Ini kemudian disilakan dibahasakan, diuraikan, teman-teman mencoba untuk memberikan penjelasan. Ini kan dari bagan, coba nanti diuraikan dengan kalimat. Olahraga ya. Sebentar ya. Baik, mohon maaf ya, ada selingan. Oke, berikutnya adalah ini tadi ya, ini apa namanya proposalnya. Sekarang bagian hipotesis. Nah, hipotesis itu bahasanya adalah sama, persis dengan bagaimana kita. Nah, ini ya. Hipotesis di sini adalah menjawab ya berdasarkan kajian teori, kemudian berdasarkan penelitian relevan, kita mencoba untuk menjawab rumusan masalah. Itu. Misalkan ya, mungkin di sini ada contohnya. Nah, jadi berdasarkan kajian teori, ini harus betul-betul ada nggak nih? Saya lupa nih. Oh, nggak ada nih teman-teman. Nggak ada contohnya. Mungkin saya coba langsung saja. Jadi di sini maksudnya adalah
Yang namanya hipotesis itu adalah dugaan kita ya berdasarkan kajian teoritis, sehingga misalkan rumusan masalahnya ada dua, maka tujuannya ada dua. Kemudian di hipotesisnya juga harus ada dua, gitu ya. Nah, contohnya begini rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah apakah ada perbedaan hasil belajar antara metode eksperimen dengan metode ceramah, misalkan gitu kan. Yang kedua, yang pertama ada tidaknya perbedaan, yang kedua bagaimana pengaruh signifikan metode eksperimen terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian dari situ kita buat tujuan. Tujuannya bagaimana? Tujuannya adalah untuk mengetahui, jadi ada dua ya. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar antara metode eksperimen dan metode ceramah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar siswa. Seperti itu. Itu adalah harus sinkron. Tujuan rumusan masalah ada dua, tujuan juga ada dua, maka di bagian hipotesisnya juga ada dua. Nah, kita sebelumnya sudah mengkaji kajian teoritisnya seperti apa, kemudian penelitian relevan seperti apa, maka kita bisa membuat hipotesisnya apa, yaitu ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas ceramah terhadap hasil belajar IPA siswa. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan ya antara antara kelas metode eksperimen dan metode ceramah terhadap hasil belajar IPA. Itu. Jadi harus runtut ya, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian hipotesis penelitian. Ini harus sinkron. Jadi di sini ini ya, susunlah hipotesis penelitian Anda berdasarkan analisis landasan teori. Jadi teori sudah jelas sekali. Kemudian berdasarkan teori tidak cukup, tapi kita sudah menambahkan dengan penelitian relevan. Dan kita sudah menguraikan di bagian kerangka pikir, maka sekarang kita kembangkan hipotesis penelitiannya seperti apa. Gitu. Ini sangat singkat ya. Jadi di sini ada beberapa tugas ya. Pertama dari judul ya. Nah, di sini adalah menganalisis hubungan problem yang terjadi di lapangan ya, bisa ditambahkan. Jadi di lapangan itu mungkin penguasaan hasil belajar atau mungkin hasil belajar IPA itu masih rendah atau penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi masih rendah gitu kan. Sehingga menjadi alasan untuk dilakukan penelitian sesuai dengan judul masing-masing. Kemudian dari sini kita coba menguraikan variabel bebas sama terikat. Indikatornya apa? Ya, definisi operasionalnya seperti apa yang teman-teman maksud, gitu kan? Nah dari sini sudah tampak. Kemudian kita buat deskripsi, ya, menjelaskan kehubungan antara variabel bebas sama variabel terikat itu penjelasannya seperti apa, hubungannya seperti apa, kaitannya antar bagian seperti apa, gitu. Dijelaskan dengan kalimatnya, kemudian dikembangkan bagian alir atau diagram atau bagian seperti tadi ya. Kemudian setelah itu di bawahnya adalah teman-teman mengembangkan hipotesis penelitian. Gitu. Ini sudah, jadi di sini adalah misalkan ini ya, terdapat pengaruh, terdapat hubungan atau yang semakna. Nah, di sini jika rumusan masalah ada dua, maka hipotesisnya juga ada dua. Ya, tergantung punya teman-teman. Kalau cuma satu, bagaimana? Ya udah berarti cuma satu. Jadi di sini di bab 2 hipotesisnya ini adalah hipotesis berdasarkan kajian teoritis berdasarkan penelitian terdahulu. Bukan hipotesis secara statistika yang ada H0-nya, ada H1-nya, itu tidak. Jadi kalau ada teman-teman melihat skripsi orang lain, hipotesisnya kok yang ditulis malah hipotesis statistik, ada H0, ada H1, ada H0 lagi, ada H1-nya, maka di sini agak kurang pas.
Justru nanti yang hipotesis statistika itu dimasukkan di bagian lampiran saja, yaitu di bagian analisis data. Data pretest, data protest, yaitu menggunakan uji statistik apa. Nah, di situ ada ketentuan H0-nya diterima kapan, H0-nya ditolak seperti apa di situ. Maka di sini hipotesisnya adalah hipotesis berdasarkan kajian teoritis, berdasarkan penelitian relevan. Gitu. Jadi teman-teman sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ini baru 32 yang masuk termasuk saya ya. Berarti masih ada dari 35, terusnya 36 masih kurang 4. Ayo teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Karena saya juga ada acara lain ya, nanti paling maksimal jam 2. Bisa dipahami penjelasan saya, teman-teman? Insya Allah bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo silakan. Jadi tadi ini sudah untuk kerangka pikir itu sudah jelas ya. Hipotesis juga sangat simpel. Jadi di sini ya, dari judul nanti silakan diuraikan ya, variabel bebasnya, variabel terikatnya, hubungannya seperti apa, gitu kan? Jadi kita mencoba memikirkan judulnya itu logis ya. Secara teoritis oke, secara pengalaman juga oke, bisa mengobati variabel terikat yang kurang. Gitu. Dengan kalimat kemudian dijabarkan dengan dengan bagian seperti ini. Masalahnya sebagian besar peserta didik belum menguasai kompetensi literasi sains dan keterampilan pemecahan masalah. Sebagian besar ya, atau mungkin kita rubah redaksinya. Yaitu masalahnya adalah literasi sains siswa dan juga keterampilan pemecahan masalah siswa itu masih belum optimal ya. Belum optimal sesuai dengan variabel masing-masing yang diteliti. Nah, kemudian dapat diatasi dengan apa di sini? Yaitu problem based learning berbasis socio-scientific issues. Gitu. Nah, di sini sebenarnya ini adalah gabungan ya, integrasi antara PBL dengan socio-scientific issues. Ya. Mungkin ada yang PBL dengan ada yang DL, discovery learning dengan asimulasi. Ya udah, berarti ini adalah discovery learning, ini adalah simulasi misalkan. Kemudian di sini kita uraikan PBL yang basisnya social scientific itu seperti apa, ya kan? Kemudian mencoba secara definisi operasional kaitannya dengan variabel terikat, gitu. Nah, di sini tampak sekali, oh ternyata di bagian akhir ya kita simpulkan jelas sekali variabel bebas kita yang kita pilih dari judul kita itu bisa memfasilitasi variabel terikat yang kurang sehingga nanti harapannya variabel terikat yang kita bidik itu bisa ditingkatkan. Jadi di sini bahan utama adalah teman-teman sudah bisa menemukan definisi operasional dari poin A. Ya, dari poin A itu kan variabelnya apa yang sudah dikaji, kemudian di bagian akhir ada definisi operasionalnya atau sintaksis kita yang mengcover kira-kira dari beberapa definisi sebelumnya. Nanti akan kita gunakan dalam mengembangkan instrumen atau mungkin perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan atau akan diterapkan di kelas. Itu. Jadi gini ya, di bagian atas di sini kita uraikan ya, diuraikan di sini ya, di sini itu uraikan ya. Uraikan, setelah diuraikan nanti kasih bagan gitu. Jadi akan tampak. Ini model pertama, kemudian model kedua bisa ini contoh lain ya, berdasarkan uraian, kajian teori dan penelitian relevan, maka kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut. Nah, ini boleh pakai langsung bagan ini, kemudian bagian bawahnya dikasih uraian. Ada dua versi, uraian dulu bagan,
atau bagannya dulu kemudian kita uraikan, kita jelaskan. Gitu. Kemudian ini adalah yang tadi, ini contoh ya. Hipotesisnya ini sekedar contoh ya, Pak tulisan. Baik, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya asumsikan sudah jelas ya, bisa dipahami penjelasan saya dan bisa dikerjakan. Nanti pekan depan harapannya sudah mulai bisa presentasi ya, sambil saya jelaskan untuk mengembangkan metode penelitiannya. Karena untuk pola pengembangan proposal, apalagi jenisnya sudah sama, semuanya adalah eksperimen, sehingga jelas sekali pola pengembangan juga sama dari latar belakang, ya, dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, sampai dengan manfaat penelitian itu sama semua. Bahkan di bagian bab 2 juga sama, kajian teori, kemudian penelitian relevan, kemudian kerangka pikir dan hipotesisnya polanya sama, hanya saja variabelnya yang dibedakan. Baik, sampai sini saya cek lagi ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas. Ketika sudah jelas ya maka ya saya tutup dulu. Nanti silakan dikerjakan karena ini sifatnya adalah praktikum ya, praktek mengembangkan proposal. Ini ada yang angkat tangan nih. Oke, Mbak Irvaning Tias, ayo silakan. Baik Pak, izin bertanya. Tadi kan itu mengenai pada kerangka berpikir itu ada sintaksnya ya Pak. Nah itu yang pada saat praktikum konseptual dan definisi operasional. Nah untuk sintaksnya sendiri itu apakah memang perlu dianalisis atau langsung saja kita parafrase ya Pak? Soalnya untuk sintaks kan itu juga sama saja gitu loh Pak. Jadi masih bingung yang tentang itu. Terima kasih. Baik. Jadi teman-teman, untuk definisi operasional atau sintesis, ini sebenarnya mengcover semua definisi yang kita citasi ya. Tetapi biasanya dari beberapa definisi itu saling melengkapi. Ya, misalkan sintaknya sudah bagus ya tidak usah dirubah ya. Jadi yang kita analisis itu misalkan definisi lain itu kan itu bisa di parafrase ya, dirubah redaksinya bisa dianalisis. Tetapi kalau sintak misalkan sintak PBL atau mungkin sintak DL ya. Sintak DL itu ada 6 ya sudah jelaskan. Ada pengertian dari citasi A menyatakan DL itu seperti apa. Kemudian kita analisis ya. Nah, ternyata dari yang lain juga sama. Jadi nanti disimpulkan saja ternyata untuk DL berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, DL itu memiliki 6 sintak atau mempunyai 6 tahapan meliputi 1 2 3 4 5 6. Nah, sintak ini bisa diterapkan dalam pembelajaran IPA. Ya, seperti itu aja. Jadi sebenarnya sintesis itu memang simpulan kita, tetapi simpulan itu kan saya yakin tidak akan bertolak belakang. Kita citasi dari A, menyatakan DL juga ada 6. Kita citasi dari buku B, DL juga ada 6. Cuma penjelasannya yang agak berbeda, sehingga poin utama DL atau CTL itu seperti apa. Nah, di situ jadi bisa sintaknya yang kita tuliskan, bisa juga karakteristik dari CTL yang akan kita terapkan. Gitu. Saya yakin untuk karakteristik, kemudian sintaknya, kemudian apalagi langkah-langkah pembelajarannya itu hampir sama. Gitu Mbak Irvaneng Tias, bisa dipahami? Bisa dipahami Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Mbak Dianes. Baik Pak, terima kasih sebelumnya izin bertanya yang bagian kerangka berpikir tadi. Tadi kan dicontohkan problem based learning integrasinya dengan berbasis social scientific issues. Kalau semisal nanti bukan berbasis seperti itu, tapi berbantuan kayak media seperti itu, nanti di bagiannya yang bagian sintak modelnya itu hanya sintak modelnya yang dipakai aja atau harus dikaitkan dengan medianya begitu nggih Pak?
Oke. Baiklah, judulnya PBL, kemudian dikaitkan atau berbantuan dengan media, maka di kerangka pikirnya juga. Ya, mungkin di sini adalah PBL, di sini adalah berbantuan, ya, berbantuan dengan media seperti apa, ya. Sehingga judulnya menjadi problem based learning, berbantuan media apa, gitu kan? Kemudian ini kita uraikan, ya. PBL dengan media itu seperti apa maksudnya? Mungkin ada beberapa yang orientasinya dengan bantuan media, gitu kan? Organisasi, penalar, ya, itu masih manual ya. Kemudian investigasi dengan bantuan media simulasi misalkan, dan seterusnya. Jadi harus ada erat kaitannya, jangan sampai di judulnya itu ada yang tidak masuk di kerangka pikir. Gitu Mbak Diana, terutama variabel bebas, variabel terikat, gitu ya. Itu yang paling pokok. Kalau materi tidak usah ya, karena ini adalah secara umum ya, karena IPA itu kan luas. Kita ambil materi misalkan pencemaran lingkungan, kita ambil gerak, kita ambil struktur rangka, itu sama saja ya. Gitu Mbak Dianes. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Didik. Oke, yang lain ayo. Masih ada waktu. Mohon maaf, Bapak. Silakan Mbak Aulia. Saya boleh meminta record-nya buatan nggih, Pak? Karena yang ini. tadi kendala sinyal. Oke, nanti akan saya berikan ya. Tolong diingatkan ya, karena kadang tuh saya lupa ya. Atau mungkin ada yang punya Zoom. Saya yakin ada yang punya Zoom ya, sehingga bisa menggantikan bisa menggunakan Zoom kelas gitu. Tapi kalau nggak ada, pakai saya, nanti diingatkan saja, minta rekodnya, insya Allah saya berikan. Oke, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Untuk teorinya, untuk hipotesisnya, saya kira juga kalau ini hipotesisnya cenderungnya adalah hipotesis statistik ya, ada H1-nya, ada H0-nya ya. Tapi kita sudah jelas ya, kita menggunakan hipotesis yang berdasarkan kajian teoritis gitu. Saya coba contohnya. Mungkin di sini. Nah ini ya, jadi kalimat pernyataan yang menyatakan hubungan antara variabel bebas sama terikat. Ini hipotesisnya. Jadi nanti jelas ya, sinkron dengan rumusan dan tujuan. Contohnya terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran inquiry IPA terhadap literasi sains siswa SMP. Ini saya kira membuat hipotesis itu sangatlah mudah. Lebih mudah daripada mengembangkan kerangka pikir. Ya. Kerangka pikir itu kalau kita di bagian sebelumnya sudah bagus, ya, sintesisnya sudah oke, itu kita dengan mudah membuat kerangka pikir, ya. Jadi kerangka pikir itu membuat hubungan antar variabel, itu paling pokok. Jadi paling pokok di sini teman-teman, misalkan ini ya, ini paling pokok di sini. Kita nggak menggunakan ini, ya, nggak apa-apa. Ya ini masalah di lapangan yang menjadi latar belakang tidak disebutkan nggak apa-apa. Justru yang paling pokok adalah variabel utama, variabel bebas, variabel terikat. Itu yang paling pokok ya. Sehingga nanti dijelaskan hubungannya seperti apa,
dengan kalimat, kemudian ditambahkan bahkan, atau dari bahkan kemudian dijelaskan dengan kalimat kita. Gitu ya. Ini contoh dulu ini ya, ini zaman dulu. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya asumsikan teman-teman sudah betul-betul memahami bagaimana kita mengembangkan kerangka pikir, kemudian bagaimana kita mengembangkan atau menyusun hipotesis penelitian. Nah, silakan tugas ini bisa diselesaikan. Mungkin masih ada waktu bisa diselesaikan setelah saya tutup, atau mungkin diselesaikan selama 1 pekan. Ya, ketika ada waktu bebas, ada waktu free, silahkan dikerjakan. Ini sangat penting sekali. Jadi mengerjakan proposal mungkin saya yakin selama 1 semester itu hasilnya juga kurang maksimal, ya, karena teman-teman juga banyak tugas, ya. Tetapi ini harus dikerjakan rutin, ya. Semester 5 selesai, nanti semester 6 tetap dikerjakan lagi, diperbaiki, ya. Diperbaiki, apalagi ada mata kuliah yaitu seminar, itu bisa digunakan untuk memperbaiki atau mendapatkan masukan dari beberapa dosen yang mengaku di mata kuliah seminar. Nah, sekaligus jadi memang itu butuh waktu ya teman-teman. Kalau kita mengerjakan instan itu juga agak berat dan juga hasilnya kurang maksimal. Sehingga proposal kita itu harus dibaca berkali-kali, ya. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, besok itu harus dibaca berkali-kali. Sehingga kalimatnya itu enak dibaca, kemudian secara bahasa juga sudah benar, kemudian hubungannya juga jelas, ya, istilahnya hubungan antar paragraf itu juga bagus, ya, koherensinya juga tampak, ya. Ini penting sekali. Kalau nggak dibaca ya proposalnya jelek, ya. Apalagi ketika dipublikasikan di jurnal atau di seminar itu kurang berkualitas. Bahkan ini teman-teman nanti misalkan sudah jadi bab 1, bab 2 itu bisa dijadikan sebagai artikel kajian teori, gitu. Nanti ketika sudah istilahnya sudah selesai, sudah sidang ya, nanti bisa digunakan pertama artikel kajian teori. Yang kedua adalah artikel penelitian. Itu udah lumayan ya. Itu nanti bisa sebagai nilai tambah teman-teman, apalagi ketika mau mendaftar beasiswa. Beasiswa S2 atau mungkin beasiswa dari atau mungkin kerja di mana, pengalaman publikasi di mana, sudah punya. Itu. Tapi kalau tidak publikasi, ya apalagi publikasi cuma di jurnal student, ya itu kan nggak ada tantangan. Tapi kalau publikasinya di jurnal yang katakanlah Sinta 3, Sinta 2, ya atau mungkin seminar internasional itu sebagai nilai tambah, ya itu sangat dicari oleh beberapa instansi, ya karena sekarang itu kan semuanya banyak yang era istilahnya globalisasi ya. Banyak ditekankan pengalaman, ya kemudian ditekankan juga kemampuan berbahasa Inggris khususnya ini juga perlu diperhatikan. Baik teman-teman sekalian, mungkin saya cukupkan untuk kuliah di siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti ketika dalam pengembangan kok ada yang susah, ada yang belum nemu caranya, atau mungkin ada yang kebingungan, silakan nanti bisa ditanyakan kepada saya, baik di grup ataupun di Japri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.